Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Dunia sekarang sedang terfokus kepada Iran ya. Tapi Indonesia itu masih terfokus kepada ijazah Jokowi. Ini sebetulnya agak menggelikan sebetulnya ya. Dalam keadaan genting seperti ini, kita itu Indonesia masih bagus, masih bisa tenang di dalam kegentingan geopolitik ya, global tentu saja. Itu ada sisi positifnya, saya pikir, di mana sisi positifnya itu ya itu Indonesia itu orang-orangnya kayak apa ya, mereka itu terlalu tenang begitu. Kalau ingat kita beberapa waktu yang lalu pernah ada kejadian terorisme di Jakarta yang ada bom itu ya. Orang-orang Jakarta itu saat itu bukannya kabur tapi malah nontonin begitu, malah nontonin ada bom mau meledak. Itu lucu. Ya ala kulihal lah ya, this is who we are, inilah kita begitu, ngomongin ijazah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Dan saya pernah mengatakan kemarin, coba bagaimana kalau permasalahan ijazah ini adanya di Iran itu ya, di Iran ada urusan ijazah kayak ijazahnya Jokowi, wah itu gak bakalan lama-lama itu ya, mungkin 3 hari itu selesai. 3 hari selesai. Ala kulihal, sampai mana kita sekarang permasalahan ijazah ini? Nah, kemarin saya mendapatkan satu insight ya, satu apa ya, katakanlah sudut pandang baru terhadap permasalahan ini, yaitu ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah seharusnya dibebaskan begitu. Kenapa? Karena dalam pengertian dicabut status tersangkanya ya. Dan kalau memang status tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini sampai dicabut, itu mungkin penelitian mengenai kepalsuan atau kecacatan pendidikannya Gibran itu akan lebih bagus lagi. Nah, kenapa atau apa alasannya ini harus dicabut? Karena kepolisian sudah terlambat di dalam mengembalikan berkas yang di P19-kan. Itu alasannya ya. Nah, nanti kita akan dengarkan apakah memang itu pasal-pasalnya ada, kemudian bagaimana sisi argumennya, dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita dengarkan. Cuman ya memang para termul ini tidak setuju. Begitu ya. Itu juga sudah, kalau tidak salah saya sudah pernah membahasnya satu kali itu, tapi itu tidak secara khusus membahas hal itu. Cuma si termul tidak setuju begitu ya. Masa diberhentikan, karena yang bisa memberhentikan itu hanyalah kematian, bla 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 bla. Padahal belum tahu sih waktu itu, kalau tidak salah Adi Darmawan ya. Padahal kan ini masalah memang belum masuk ke pengadilan. Ini adalah status tersangka yang di P19-kan. Nah, makanya mungkin nanti di dalam argumennya akan ada undang-undang yang menyatakan status kadaluarsanya itu. Nah, kalau si termul kan ya, beberapa hari ini saya saksikan para termul itu fokusnya sekarang malah ke Rismon, malah ke RRT-nya, sudah tidak berkutat di dalam permasalahan ijazahnya lagi. Ya mungkin karena memang mereka sudah tidak bisa berkata apa-apa ya. Begitulah yang terjadi. Nah, kita akan saksikan ini videonya Pak Hersubeno dulu, memberikan gambaran besar. Setelah itu baru kita akan memperhatikan atau melihat para pakar hukumnya ya. Kita saksikan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjumpai Anda semua. Pengacara trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Sianipar. Dan ada satu lagi ya, Dr. Tifa kalau kita menyebut nama trio RRT itu ya. Ini mempersoalkan berkas perkara Roy Suryo CS yang sampai hari ini belum dikembalikan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Oke, hari ini itu kemarin ya, hari Senin sampai hari Senin belum dikembalikan. Entah kalau video ini dibuat sudah dikembalikan kepada kejaksaan atau belum, saya tidak tahu itu. Padahal berdasarkan aturan dalam KUHAP, berkas perkara yang telah dilengkapi oleh penyidik harus sudah dikembalikan lagi ke jaksa dalam waktu 14 hari. Oke. Sementara kalau berdasarkan catatan tim pengacara trio RRT, pengembalian berkasnya sampai sekarang ini belum dikembalikan statusnya ya, sudah 1 bulan.
Dengan begitu kejaksaan harusnya sudah menganggap kasus ini tidak ada. Bahasanya seperti itu ya, Ya, pengacara Abdul Ghafur Sengaji ini pengacara yang menyatakan seperti itu. Atau mungkin ini sebenarnya dengan bahasa yang lebih terang, ya kasusnya harusnya gugur demi hukum. Soal itu disampaikan oleh Abdul Ghafur Sengaji, ini salah satu pengacara trio RRT, ketika mendampingi 2 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Senin 2 Maret 2026. oke, ini menarik ya. Nanti kalau misalkan memang sampai seperti itu, eh apa Jokowi harus melaporkan ulang lagi kalau memang misalkan ini mau dilanjutkan kembali begitu. Cuman apakah proses hukum kita mengakomodir itu atau tidak? Setahu saya sih sudah tidak boleh diakomodir begitu. Kalau ini sudah diputus daluarsa, kemudian gugur dia demi hukum, tidak bisa dilaporkan lagi gitu. Karena memang sudah gugur. Itu setahu saya. Cuman nggak tahu, yang lebih tahu tentang hukum tolong tuliskan di kolom komentar ya. Saya ingin memberikan satu catatan kritis ya, bahwa pemenuhan P19 oleh Polda Metro Jaya dengan meminta keterangan tambahan dari saksi-saksi ini ternyata sudah kami konfirmasi kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa pemberkasan tahap 1 yang kedua kali atau pengiriman berkas perkara RRT itu setelah P19 itu memang sudah belum dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kan Jadi belum ada. perlu diingat bahwa berkas perkara RRT belum lagi dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Oke. Ya, itu sudah kami konfirmasi dan itu juga terkonfirmasi juga dari pemeriksaan tambahan hari ini. Ya, untuk BAP tambah. Menurut kami ini sesuatu yang kritikal. Kenapa? Karena jaksa telah memberikan P19 dan berdasarkan KUHP tenggang waktu penyidik itu hanyalah 14 hari. Ya. Kalau 14 hari itu dihitung dari kapan? Dihitung sejak P19 diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya. Ini tentu menjadi satu catatan kritis bahwa di era KUHP dan KUHP baru ini justru penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHP secara konsisten. Nah itu sudah kebiasaannya Polda Metro itu ya. Seolah-olah mereka itu tidak memiliki hukum yang mengikat atas perbuatan mereka. Ini anomali ya terhadap Polda Metro. Seharusnya pada saat mereka menerima P19 dengan petunjuk terhadap 3 alat bukti, yaitu dalami lagi keterangan saksi, dalami lagi keterangan ahli, dan kemudian dalami barang bukti, seharusnya dalam tenggang waktu 14 hari mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkara. Supaya apa? Supaya tidak menjadi catatan pelanggaran terhadap KUHP. Tetapi ketika Polda Metro Jaya sampai hari ini, sampai kemudian kami melakukan konferensi pers ini, belum mengirimkan berkas perkara, dan tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, di pasal 61 ayat 3 yang KUHP yang baru menegaskan bahwa 14 hari setelah penyidik menerima petunjuk dari jaksa penuntut umum, kaidahnya adalah wajib dalam tempo 14 hari harus mengembalikan berkas itu kepada jaksa penuntut umum. Tetapi sudah hampir 1 bulan ini juga belum dikirimkan. Nah sebentar ya. Kalau seperti ini keadaannya nanti, keberatan ini bisa diajukan kemana ya? Itu yang mungkin pertanyaan selanjutnya. Karena kalau misalkan besok lusa Polda Metro itu melimpahkan berkas ke kejaksaan, kemudian oleh kejaksaan itu diterima, kemudian diputuskan P21, mungkin ini nanti pada akhirnya yang bisa dituntut kejaksaan begitu ya. Kenapa? Ya karena ada yang dilanggar di sini. Ada aturan 14 hari, kemudian setelah lewat dari 14 hari masih diberikan kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan malah mem-P21-kan. Nah ini sepertinya nanti kalau misalkan sampai demikian, ini kejaksaannya bisa dipermasalahkan. Nah yang menarik sekarang begini, kalau misalkan si Polda Metro ini kan, coba lihat ya, untung yang 3 orang ini sehat, Roy Suryo sehat, Dr. Tifa sehat, Rismond sehat. Bagaimana kalau mereka itu kayak Egy Sujana tuh harus berobat ke luar negeri misalkan? Apakah status tersangka mereka itu akan sampai seumur hidup? Nah ini ada ketidakjelasan hukum yang ditontonkan oleh Polda Metro terhadap 3 putra bangsa, terhadap 3 orang yang memiliki hak konstitusi
sebagai warga negara Indonesia yang masih tetap membayar pajak. Mereka itu masih belanja, tiap belanja ditarik pajaknya dan sebagainya. Kewajiban dan hak sebagai warga negara itu seharusnya masih kelola dengan baik begitu ya. Saya rasa ini nanti kalau mau memperpanjang permasalahan, ini bisa diperpanjang masalahnya itu ke pengadilan hak asasi manusia. Kalau saya yang jadi Roy Suryo dan kawan-kawannya begitu ya. Karena sudah tidak mendapatkan kepastian hukum minimalnya selama 14 hari. Yaitu dari tenggat waktu kapan seharusnya berkas ini diberikan kepada kejaksaan sampai saat ini atau sampai saat video ini dibuat ya. 14 hari itu. Itu kan memiliki ketidakpastian hukum. Nah, itu bisa masuk ke ranah hak asasi. Kami melihat bahwa inilah celah di mana Polda Metro Jaya tidak profesional dan tidak melaksanakan KUHAP dengan konsisten. Ya, melakukan dari pelanggaran dulu, ya. KUHAP. Padahal kita sudah punya KUHP dan KUHAP baru. Dan kami berharap begitu Kejaksaan menerima penyempurnaan P19 ini, jaksa bisa memberikan catatan dan kemudian melakukan kewenangannya, yaitu mungkin mengembalikan berkas perkara. Itulah yang paling penting. Kami berharap seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kita dalam menegakkan hukum, kita juga bukan hanya memperhatikan peristiwa hukumnya, tetapi juga hukum acaranya. Betul. Karena antara hukum material dan hukum acara ini dua hukum yang tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lain. Ya. Proses penegakan hukum ini menggunakan hukum acara. Sebentar ya. Dan mengenai hukum acara ini banyak sekali ketidakprofesionalan Polda Metro di dalam mengurus permasalahan ini, termasuk salah satunya kemarin yang restoratif justice itu. Apa ada di dalam hukum acaranya demikian? Dan setelah itu mendapatkan gugatan-gugatan, apa yang menjadi respon dari pihak Jokowi sama Polda Metro Jaya? Kan tidak ada begitu. Itulah yang saya sebutkan bahwa terahnya atau klannya Jokowi ini, mereka sedang menunjukkan diri bahwa mereka itu above the law, mereka itu ada di atas hukum, dan ini seharusnya kita muak, seharusnya. Maka karena itu penyidik juga seharusnya comply, punya compliance, punya kepatuhan, taat terhadap apa yang menjadi keharusan di dalam undang-undang terkait dengan batas waktu atau tenggang waktu. Nah, soal hitung-hitungan 14 hari terlewati itu memang kita patokannya begini deh. Kalau berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada tanggal 2 Februari lalu, Kejaksaan itu mengembalikan perkara trio RRT untuk dilengkapi atau lebih dikenal dengan istilah P19. Jadi kita hitung aja lah tanggalnya itu tanggal 2 Februari. Tapi kemungkinan mungkin sebelum itu ya. Nah, penyidik itu langsung bergerak pada tanggal 11 Februari memeriksa Jokowi di Polrestabes Solo. Selang sehari kemudian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, mengatakan bahwa berkas perkara trio RRT akan segera dilimpahkan kembali ke Kejaksaan setelah dilengkapi. Namun ternyata pada tanggal 23 Februari, penyidik masih memeriksa kembali Dian Sandi Utama. Ini bagus PSI nih. Yang ini dia adalah orang yang pertama kali mengunggah kopi ijazah PSI Jokowi ya. di media sosial yang kemudian dijadikan oleh Roy Suryo dan teman-teman sebagai bahan penelitian. Dan hari ini, Senin 2 Maret 2026 itu masih memeriksa 2 orang saksi lagi, yakni Sunarto dan Arif Nugroho. Dua-duanya YouTuber, dan salah satunya Arif Nugroho ini dia mengaku dalam jumpa pers itu bahwa dia rupanya salah orang. Yang dimaksud itu orang yang namanya sama, tapi yang asistennya Egy Sujana, bukan dia gitu. Jadi makanya pemeriksaannya berlangsung cepat. Saya hari ini hadir kembali Itu Polda Metro ya, sangat tidak profesional itu ya. Aduh. di Polda Metro Jaya memenuhi panggilan dari penyidik, dan ini adalah panggilan yang kedua. Tadi diberikan keterangan oleh penyidik bahwa ini dalam rangka melengkapi berkas yang kemarin diberikan petunjuk oleh Kejaksaan ya, untuk melengkapi berkasnya, dan sesuai dengan hukum saya hadir kembali ke penyidikan. Berikutnya, Sebentar ya, yang lucu diakui sama si Ade Darmawan, ini katanya kan adalah apa namanya, pemberian kesempatan dari kubu Jokowi begitu ya, agar supaya persidangan ini berlaku dengan adil. Maka kubu Jokowi itu memberikan kesempatan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menghadirkan para ahli yang menguatkan mereka gitu. Itu kan
pernyataan tanpa tahu malu begitu. Gimana sih mukanya para termul itu? Mereka itu punya rasa malu nggak ya? mungkin sudah tidak begitu. Kalau kita menyaksikannya kan apa namanya, kalau kata orang Sunda itu muringkak bulu punduk ya. Ada kok orang seperti itu ya. Ini sudah jelas merupakan sebuah cacat dari Polda Metro begitu ya. Sudah jelas sebuah cacat, kemudian disampaikan kepada kejaksaan, kemudian oleh kejaksaan itu ditolak di P19 kan, yang mana mereka mengatakan oke, sesegera mungkin kita akan memberikan penolakan ini P19 ini kepada kejaksaan supaya di P21 kan. Tapi sudah 1 bulan itu sampai saat ini belum ada, masih terus aja meriksa, yang mana itu sudah keluar dari aturan hukum acara begitu. Tapi si Trembol itu masih punya muka ya untuk ngomong itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Jokowi kepada Roy Suryo agar persidangan ini berlaku dengan adil begitu. Siapa punya malu memang, ya Allah, amit-amit ya. Tadi di dalam keterangan yang diambil yaitu berupa pertanyaan seputar saudara ES ya. Oke, dan Sujana, kebetulan ya. nama asisten saudara ES pada waktu itu namanya Arif. Dan Arif yang dimaksud itu bukan Arif saya, Arif yang lain, sehingga keterangan yang diambil tadi tidak dilanjutkan karena bukan saya yang dimaksud. Sehingga cukup cepat tadi dan bagus juga pertanyaannya juga cepat. Jadi kurang dari 1 jam sudah selesai tadi di pemeriksaan. Sebentar, ini saya tidak tahu ya apa ada hubungannya, apa hubungannya asisten Egy Sujana. Yang tahu tolong tuliskan di kolom komentar. Saya pribadi tidak tahu. Begitu Bang Gafur. Terima kasih. Izin, ini berarti pemeriksaan untuk laporan dari Pak ES atau memang dari jasa Pak Jokowi atau bagaimana? Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya menurut kami sudah tidak relevan lagi ya. Karena Pak Egy-nya kan sudah bukan lagi tersangka dalam perkara ini. Ya. Tapi tadi pertanyaan justru yang menjadi petunjuk jaksa adalah perlu didalami oleh saksi keterangannya, yaitu berhubungan dengan Pak Egy Sujana atau Bang ES ya. Yaitu apakah saudara saksi kenal dengan Bang ES, kemudian apakah saudara saksi mengelola akun YouTube-nya Bang ES, apakah saudara saksi adalah orang kepercayaan Bang ES, asistennya Bang ES. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kualitas petunjuk jaksa itu memang sebetulnya sudah tidak relevan, sudah kurang relevan. Ya betul. Ya. Sudah Saya tidak relevan lagi. Apakah ada koordinasi antara penyidik dengan jaksa nggak terhadap SP3 yang basisnya adalah restoratif justice? Kalau penyidik melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Bang ES nggak ada, itu tidak perlu lagi ditanyakan kepada saksi, karena keterangan itu kan juga tidak punya relevansi lagi dengan perkara ini gitu ya. Jadi menurut kami ya berarti antara penyidik dengan jaksa ini belum ada koordinasi yang mantap nih, belum klop nih secara material gitu ya, terkait dengan peristiwa hukum yang diduga adalah peristiwa pidana. Kemudian di situ ada Bang ES masih sebagai tersangka gitu ya saat itu, padahal Bang ES-nya kan sudah dikeluarkan dari permainan ini gitu. Bang sebentar ya, itu makin mengkonfirmasi untuk saya begitu ya. Jangan-jangan memang mereka itu tidak ada koordinasi dalam permasalahan ini karena memang beda tuan tuh. Entah Prabowo itu sekarang lagi mikirin ijazah Jokowi, apalagi mikirin MBG, apalagi mikirin perangnya Putin sama si Trump. Apa yang dipikirin sama Prabowo itu? Aduh, ya makanya ya jangan mau jadi presiden gitu. Kenapa? Nggak bakalan ada yang milih gitu. Jangan mau jadi presiden. Pusing ya. Yang dipikirnya terlalu banyak, belum lagi keselamatan kita di akhirat itu. Aduh, mau gimana? Nah, udah ini menjadi tontonan kita saja. Kan bukan lagi orang yang ada dalam arena ini gitu. Ya, bukan lagi tersangka gitu. Betul. Jadi menurut kami pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah tidak relevan. Tapi ya sudah, karena ini adalah kewajiban hukum dari Mas Arief, saya nggak tahu Pak Narto nggak ada hubungan dengan Bang ES ya. Nggak ada ya, oke. Tapi kalau Mas Arief ada hubungannya dengan Bang ES, maka menurut kami ya kami tetap memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi secara material keterangan tambahan ini tidak relevan lagi dengan peristiwa hukum yang dikonstruksikan sebagai peristiwa pidana, dan pokoknya masih terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.
Sebentar, nah itu memang konstruksi berpikirnya kan harusnya seperti itu. Ya kita kan orang yang waras ya. Egy Sujana itu sudah tidak dijadikan tersangka lagi, dia sudah di SP3 kan, terlepas dari proses SP3-nya bagaimana. Cuman di dalam materi hukum ini dia sudah di luar. Kan mudahnya saja pola pikirnya. Apa masih penting orang-orang yang berhubungan dengan Egy Sujana itu diperiksa? Kan sudah tidak, makanya sudah tidak relevan. Itu kan pikiran warasnya. Tetapi kenapa kok pikiran waras yang sederhana seperti itu saja itu tidak bisa diambil oleh Polda Metro itu? Apakah itu terlalu susah untuk untuk memiliki kesimpulan ke sana begitu ya? Jadi yang saya khawatirkan, apa yang saya khawatirkan itu setiap proses yang waras ya, yang seharusnya demikian adanya, setiap proses yang seharusnya dilakukan oleh secara konsisten, Polda Metro tidak bisa melakukan itu dengan konsisten. Itu yang saya khawatirkan. Bukan dikhawatirkan karena memang betul-betul sudah terjadi, itu sudah nampak begitu. Yang mana pada akhirnya ini adalah pertunjukan perlakuan kesewenang-wenangan dari kepolisian terhadap warga negara yang ditunjukkan tanpa rasa malu dan tanpa empati. Itu akhirnya yang nampak dan yang kita lihat. Bang, berarti tadi saksi sendiri di berapa pertanyaan Bang yang Kurang lebih mungkin 10 pertanyaan lah. berarti ini saksi tambahan perihal tentang laporan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, ada 4 LP tadi ya. Jadi ada 4 LP yang ditegaskan bahwa ada LP-nya Pak Jokowi, ada LP-nya Andi Kurniawan, ada LP-nya Samuel Sweken dan LP-nya Lecumanan. 4 LP. Siapa itu orang itu? Berarti dalam satu saksi ini masuk ke dalam 4 pertanyaan LP yang berbeda. Untuk semua LP. Untuk semua LP. Nah, tadi Sebentar, siapa aja tuh orang yang disebutin ya? Saya kok baru denger. Saya kok baru denger. Aduh, kudet nih. Siapa orang-orang itu tadi yang disebutin? Tolong komentar lagi di bawah. Tolong kasih saya informasi ya. Dengan segala kerendahan hati saya minta tolong ini. bilang agak aneh kenapa satu saksi tiba-tiba ini ada 4 LP yang berbeda. Apakah memang ada keanehan nggak sih Mas Yuda? Tapi memang direncanakan atau bagaimana sih? Ini harusnya berbeda-beda ya? Karena kan semua LP ini kan digabungkan. Semua LP ini digabung oleh Polda Metro Jaya sehingga lahirlah tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama kita kenal sebagai RRK, klaster kedua kita kenal sebagai RRT. Iya. Nah, hari ini saksi-saksi diminta keterangan tambahan itu tadi saya konfirmasi ke penyidik adalah untuk klaster 1 termasuk juga untuk klaster 2. Oke. Jadi bukan hanya untuk berkasnya RRT saja. Tadi saya tanya soalnya ya. Memang Sebentar, ini dalam jangka waktu yang mana seharusnya berkas itu sudah dikembalikan kepada kejaksaan gitu. Tapi mereka malah Polda Metro masih asik aja masih ngumpulin data begitu dari kemarin. Makanya ini kan aneh, seperti ada pesanan udah cobain dulu ke kejaksaan begitu, limpahkan. Kemudian setelah dilimpahkan kepada kejaksaan kemudian diputuskan P19. Itu seolah-olah memulai lagi penelitian dari awal tuh. Memulai lagi proses penyidikan kalau di polisian itu. Memulai lagi proses penyidikan dari awal. Ini kan aneh ya, sebuah anomali. dari sisi pertanyaan untuk dimintai keterangan tambahan tadi, menurut kami sebetulnya pertanyaannya sudah tidak relevan. Ya, tapi ya karena ini adalah satu kewajiban hukum, makanya tetap dipenuhi gitu panggilan Polda Metro Jaya. Tetapi dari sisi relevansi materi, kaitannya dengan peristiwa, kaitannya dengan para tersangka, di mana 2 orang sudah bukan lagi tersangka dalam perkara yaitu Bang ES dan DHL, seharusnya menurut kami ya penyidik tinggal menyampaikan aja kepada jaksa penuntut umum bahwa pertanyaan ini sudah tidak relevan untuk ditanyakan lagi karena 2 tersangka itu sudah bukan lagi tersangka gitu. Tapi ya sudah, kami tetap memberikan keterangan. Lepas dari soal bahwa itu salah orangnya atau istilahnya kalau dalam hukumnya ini error in persona ya. Tolong Anda koreksi yang ahli hukum kalau salah istilahnya ya. Tapi faktanya bahwa hari ini masih diperiksa. Ya artinya kalau kita menghitung tanggal 2 Februari ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya memberikan penjelasan sampai sekarang tanggal 2 masih memeriksa saksi lagi, berarti kan udah 1 bulan lebih ya. Sebentar, kalau error in persona itu setahu saya dia itu ada panggilan begitu ya. Ya mungkin sama sepertinya. Cuma dia ada panggilan kemudian dengan identitas yang jelas, tetapi tatkala dimaksudkan ternyata bukan orangnya, bukan yang itu. Ya, itu error in persona. Mungkin iya. Ini yang terjadi tuh. Kan error lagi tuh si siapa Polda Metro itu.
Saya penasaran, benarkah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP ya, ini kan ada KUHP, ada KUHAP, ini mungkin buat orang yang awam hukum ini sering nggak bisa membedakan itu ya. Kalau KUHAP itu yang mengatur acaranya ya. Benarkah ada mengatur soal gugurnya sebuah perkara bila penyidik tidak bisa memenuhi tenggat waktu untuk melengkapi berkas perkara? Oke, Dalam menarik KUHAP yang ini. lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 soal tenggat waktu selama 14 hari itu diatur dalam pasal 138 ayat. Sebentar, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik serta petunjuk untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak menerima berkas, penyidik wajib menyampaikan kembali berkas perkara tersebut. Ya iya, berarti kalau misalkan wajib ya harus ada. Ya, ini jelas kok. Gimana sih si Darmawan kemarin itu ya, dia tuh misleading. Memang ada Darmawan maksud saya begitu ya. Dia kan mengatakan oh nggak ada seperti itu. Nyatanya ada kok. Ya, ini pembodohan memang. Ini sekali lagi adalah pembodohan nyata yang dilakukan oleh para termultu minimalnya lewat Ade Darmawan ini. Tapi juga tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perkaranya gugur. Makanya berkas perkara itu sering bisa bolak-balik dari jaksa ke penyidik dan akhirnya ketika nggak bisa dilengkapi ya artinya dihentikan tuh perkaranya. Tapi bukan istilah perkara gugur demi hukum begitu satu bulan terlampaui atau 14 hari terlampaui. Sementara dalam KUHAP, sebentar ya, itu apa namanya, kalau ada kata-kata wajib seperti itu berarti kan ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu kan tidak jelas. Makanya saya katakan tadi, kalau misalkan ini sampai disampaikan kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan ini sampai MP21-kan dalam keadaan faktanya bahwa ini sudah lebih daripada yang diatur oleh undang-undang, saya rasa ini bisa dipermasalahkan. Itu bisa dipermasalahkan kemana-mana nanti. Bisa dilihat dari segi bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ada di dalam ketidakpastian hukum karena kesewenang-wenangan kepolisian, itu bisa dilaporkan ke hak asasi manusia, bisa. Atau nanti misalkan kalau sudah sampai ke pengadilan begitu ya, dibuka di pengadilan, diungkapkanlah satu fakta pada proses acara sampai ke pengadilannya itu bagaimana, itu juga mungkin akan mengakibatkan satu atau dua keputusan hakim yang di luar di luar prediksi kita begitu. Itu bisa saja. Coba gimana nih di dalam KUHP yang baru nih? Yang baru ya, atau KUHP yang baru ya? 20 tahun 2025 sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Ghafur Pengadi tadi, itu tercantum dalam pasal 61. Saya cari pasal 61-nya seperti apa sih bunyinya. Setelah penyidikan selesai, ayat satunya ini ya, penyidik menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik. Ini jadi penyidik melimpahkan ini ke kejaksaan dan kemudian kejaksaan itu memeriksa batas waktunya 7 hari. Dan kemudian kalau dinyatakan itu lengkap, itu P21 lengkap, langsung naik nanti mulai dibuat berkas penuntutan. Sementara kalau tidak dikembalikan yang disebutnya sebagai P19. Ayat 2, dalam hal penuntut umum menilai berkas perkara yang diterima dari penyidik belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi berdasarkan hasil koordinasi. Itu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ayat 3, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan sesuai hasil koordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. Jadi memang secara hukum acara pidana ada itu diatur ya, baik dalam aturan lama maupun aturan yang baru. Jelas ya. Ini harus saya hentikan sampai sini lagi seru-serunya. Ya demikianlah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam makfirah Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi memang ini bukti. Termul itu melakukan pembodohan di Indonesia itu. Jadi ingin masyarakat Indonesia itu bodoh supaya ada di bawah cengkramannya Jokowi. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.